Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai reaksi reduksi dan oksidasi, atau biasa dikenal dengan reaksi redoks. Nah, sebelum mengetahui apa itu reaksi reduksi ataupun reaksi oksidasi, langkah yang pertama yang akan kita pelajari terlebih dahulu mengenai bilangan oksidasi. Nah, pada bilangan oksidasi ada ketentuan. Jadi dalam menentukan bilangan oksidasi itu di sini sudah saya ringkas dari dua aturan. Yang pertama adalah aturan umum dan yang kedua adalah aturan prioritas. Pada aturan umum ini berarti tanpa adanya syarat tertentu dalam menentukan bilangan oksidasinya. Sedangkan aturan prioritas berarti nanti ada yang harus diutamakan untuk menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur dalam suatu senyawa atau ion poliatomik. Nah, kita perhatikan bersama-sama untuk aturan umum yang pertama, yaitu bilangan oksidasi unsur bebas itu nilainya adalah 0. Makna dari unsur bebas itu berarti dia tidak berikatan dengan unsur lain. Contohnya adalah atom-atom natrium atau Na, ada Mg, C, ada magnesium, karbon, kemudian gas hidrogen atau H2, ada P4 atau S8. Nah, untuk yang unsur-unsur yang seperti ini, berarti nanti bilangan oksidasinya itu adalah 0. Mereka merupakan golongan dari unsur bebas. Sedangkan aturan yang kedua, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa netral itu nilainya adalah 0. Dan sama dengan muatannya untuk ion poliatomik. Contohnya, misalkan dilihat, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa H2SO4 atau asam sulfat itu adalah 0. Asam sulfat merupakan senyawa netral atau senyawa yang tidak bermuatan. Sedangkan untuk jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion SO42- atau ion sulfat itu adalah sesuai dengan muatannya. Karena di sini muatan dari SO42- itu adalah -2, maka nanti total untuk atau jumlah bilangan oksidasi unsurnya adalah sejumlah dengan muatannya. Jadi perlu diperhatikan bahwasanya H2SO4 ini merupakan senyawa netral. Ciri dari senyawa netral itu dia tidak ada muatan, tidak ada simbol plus min seperti pada SO42- ini. Jadi bisa dilihat pada perbedaan antara senyawa netral dengan ion poliatomik. Kemudian untuk yang berikutnya itu mengenai aturan prioritas. Sekali lagi kalau misalkan kita mempelajari aturan prioritas, maka nanti ada yang harus diutamakan. Contohnya, misalkan pada aturan prioritas yang pertama. Bilangan oksidasi unsur F dalam senyawanya itu selalu -1. Jadi contoh bilangan oksidasi F dalam NaF dan BrF itu adalah -1. Sebagai contoh nanti seperti ini. Tadi disebutkan bahwasannya bilangan oksidasi F dalam NaF itu adalah -1. Kita ketahui bahwasannya untuk NaF ini merupakan senyawa yang tidak bermuatan atau senyawa netral. Kalau senyawa netral, maka nanti total atau jumlah bilangan oksidasi unsurnya itu adalah sama dengan 0. F merupakan aturan prioritas yang pertama. Nilainya adalah -1. Sehingga kita bisa menentukan bilangan oksidasi dari Na. Caranya adalah sebagai berikut. F nilainya, bilangan oksidasinya adalah -1. Sehingga kalau kita menentukan bilangan oksidasi dari Na, berarti -1 ditambah berapa sehingga totalnya sama dengan 0. Berarti -1 ditambahkan dengan +1 supaya nilainya sama dengan 0. Sehingga bilangan oksidasi dari Na pada NaF itu nilainya adalah +1. Baik, kita lanjutkan untuk aturan prioritas yang kedua. Bilangan oksidasi unsur logam golongan 1A itu berarti +1
Sedangkan golongan 2A itu adalah plus 2, dan golongan 3A itu adalah plus 3. Nah, kalian bisa mengamati golongan atau unsur-unsur yang ada pada golongan 1A, 2A, dan 3A pada tabel periodik unsur. Contohnya, bilangan oksidasi Na dalam NaCl adalah plus 1. Dikarenakan Na itu merupakan golongan 1A, jadi nilainya adalah plus 1. Sedangkan bilangan oksidasi Mg atau magnesium dalam MgCl2 itu adalah plus 2. Hal ini dikarenakan Mg merupakan salah satu unsur dalam golongan 2A. Sedangkan bilangan oksidasi dari Al dalam AlCl3 adalah plus 3. Hal ini dikarenakan unsur Al atau aluminium itu merupakan salah satu unsur pada golongan 3A. Baik, kita coba untuk satu persatu pada contoh untuk aturan prioritas yang keempat. Tadi disebutkan bahwasanya NaCl, di mana unsur Na itu memiliki bilangan oksidasinya adalah plus 1. Hal ini dikarenakan Na merupakan golongan 1A. NaCl terdiri dari dua unsur, yaitu Na dengan Cl. Na sudah ditentukan bilangan oksidasinya karena dia merupakan golongan 1A. Sehingga kita bisa menentukan berapa bilangan oksidasi dari Cl di dalam NaCl. Langkahnya, kita tahu bahwasanya NaCl ini merupakan senyawa yang tidak bermuatan. Sehingga jumlah bilangan oksidasi unsurnya itu sama dengan 0. Na, golongan 1A, memiliki bilangan oksidasi plus 1. Sehingga plus 1 ditambah berapa supaya 0, maka dari situ kita tahu bahwasannya Cl memiliki bilangan oksidasinya adalah min 1. Kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya pada MgCl2. MgCl2, kita tahu Mg ini merupakan golongan 2A, sehingga bilangan oksidasinya adalah plus 2. MgCl2 merupakan unsur yang tidak bermuatan, merupakan senyawa yang tidak bermuatan, sehingga total bilangan oksidasinya itu adalah sama dengan 0. Mg jumlahnya pada MgCl2 adalah 1. Sehingga kita bisa menuliskannya nanti di atas di sini. Nah, artinya Mg yang memiliki bilangan oksidasi plus 2 karena dia golongan 2A, karena jumlahnya 1 berarti nanti kita tuliskan dikalikan 1 menjadi plus 2. Plus 2 ditambah berapa supaya 0? Plus 2 ditambahkan min 2. Nah, min 2 ini miliknya 2Cl. Sehingga ketika kita menentukan berapa bilangan oksidasi untuk 1 Cl, berarti min 2 dibagi 2. Maka nilainya adalah min 1. Nah, perlu diingat bahwasanya bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa itu adalah miliknya satu unsur. Jadi, kalau ada kelipatan seperti ini, maka kita tentukan berapa bilangan oksidasinya untuk satu unsur. Misalkan pada MgCl2. Berarti miliknya 1Cl ini berapa? Kita contohkan lagi misalkan pada AlCl3. AlCl3, kita tentukan bahwasanya AlCl3 ini yang bisa ditentukan terlebih dahulu bilangan oksidasinya adalah Al. Karena Al itu merupakan golongan 3A. Sehingga bilangan oksidasinya adalah plus 3. AlCl3 ini merupakan senyawa yang tidak bermuatan, sehingga jumlah bilangan oksidasinya itu adalah sama dengan 0. Al pada AlCl3 jumlahnya adalah 1. Sehingga plus 3 ini nanti kita kalikan 1 menjadi plus 3. Nah, plus 3 ditambahkan berapa supaya 0? Plus 3 ditambahkan min 3. Diperhatikan min 3 ini miliknya dari 3Cl.
Sehingga untuk bilangan oksidasinya 1 Cl berarti min 3 dibagi 3. Nilainya adalah min 1. Nah, untuk angka yang atau bilangan oksidasi yang ada di bawah ini saya tuliskan sebagai bilangan oksidasi dari satu unsur. Sedangkan bilangan oksidasi yang di atas itu berlaku sesuai dengan kelipatannya atau berlaku sesuai jumlahnya yang ada dalam senyawa. Nanti kalian akan lebih paham lagi untuk contoh-contoh yang berikutnya. Baik, perhatikan untuk aturan prioritas yang berikutnya, yaitu aturan prioritas yang untuk unsur hidrogen. Jadi kalau untuk unsur hidrogen, itu umumnya mempunyai bilangan oksidasi +1. Kecuali dalam senyawa biner dengan unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Di sini ada istilahnya adalah senyawa biner. Jadi senyawa biner itu merupakan senyawa yang tersusun atas 2 jenis unsur. Jadi contohnya misalkan pada H2O. Jadi pada H2O ini terdiri dari unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O. HCl juga bisa dikatakan sebagai senyawa biner karena HCl tersusun atas 2 jenis unsur, yaitu H dan Cl. NH3 juga dikatakan sebagai senyawa biner karena tersusun atas unsur nitrogen dan hidrogen, atau N dengan H. Nah, kita cermati kembali untuk aturan penentuan bilangan oksidasi untuk unsur hidrogen. Jadi umumnya unsur hidrogen itu memiliki bilangan oksidasinya adalah +1. Kecuali dalam senyawa biner dengan unsur-unsur golongan 1A, 2A, dan 3A. Kenapa seperti itu? Karena kalau sesuai dengan urutannya, kalau sesuai dengan urutan aturan prioritas, golongan 1A, 2A, dan 3A itu lebih diprioritaskan dibandingkan pada unsur H. Jadi istilahnya unsur H ini dalam penentuan bilangan oksidasinya ngalah dengan golongan 1A, 2A, dan 3A. Baik, kita buktikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan untuk unsur hidrogen yang berikatan dengan golongan 1A, 2A, dan 3A, itu adalah pada contoh NaH, CaH2, dan AlH3. Pada NaH, kita tahu pada NaH ini, Na merupakan golongan 1A. Karena golongan 1A berarti Na-nya adalah +1. Na jumlahnya pada NaH itu jumlahnya adalah 1. Sehingga kita bisa menuliskan kelipatan yang ada di atasnya itu adalah dikalikan +1 kalikan 1 berarti +1. NaH kita ketahui merupakan senyawa yang tidak bermuatan. Sehingga jumlah bilangan oksidasinya itu adalah sama dengan 0. Dari sini kita bisa menentukan bilangan oksidasi dari hidrogen pada NaH. Jadi +1 ditambahkan berapa supaya 0? Berarti +1 ditambahkan -1. Nah, -1 ini miliknya 1H pada NaH. Sehingga bilangan oksidasi hidrogen pada NaH itu adalah -1. Kita tentukan lagi untuk CaH2. Pada CaH2, kita ketahui Ca atau kalsium itu merupakan golongan 2A. Karena golongan 2A berarti kalsium pada senyawa CaH2 ini memiliki bilangan oksidasi +2. CaH2 merupakan senyawa atau senyawa yang tidak bermuatan. Sehingga kita tahu bahwasannya total atau jumlah bilangan oksidasinya adalah sama dengan 0. Nah, CaH2 karena Ca jumlahnya 1 pada CaH2, berarti kita tuliskan di sini dikalikan 1, berarti tetap nilainya +2. Nah, dari sini nanti kita akan menentukan berapa jumlah atau bilangan oksidasi dari H pada CaH2. +2 ditambahkan berapa supaya 0? Berarti +2 ditambahkan -2.
Nah, min 2 diperhatikan. Min 2 ini miliknya 2H pada CaH2. Sehingga bilangan oksidasinya untuk 1H berarti min 2 dibagi 2. Berarti bilangan oksidasinya adalah min 1. Jadi perlu diingat bahwasanya bilangan oksidasi itu miliknya satu unsur dalam senyawa. Nah, kalau seandainya hidrogen dalam senyawa biner tidak berikatan dengan golongan 1A, 2A, ataupun 3A, maka bilangan oksidasinya adalah plus 1. Contohnya, bilangan oksidasi hidrogen dalam H2O, HCl, dan NH3 itu adalah plus 1. Baik, kita lanjutkan untuk aturan prioritas yang berikutnya, yaitu aturan bilangan oksidasi untuk atom oksigen. Hampir sama dengan penentuan bilangan oksidasi dari hidrogen. Jadi untuk penentuan bilangan oksidasi dari atom oksigen itu memiliki pengecualian yang umumnya itu adalah min 2. Jadi bilangan oksidasi atom oksigen itu umumnya adalah min 2, kecuali dalam senyawa biner fluorida. Kalau senyawa biner fluorida itu berarti oksigen membentuk persenyawaan dengan F. Kemudian ada peroksida atau superoksida. Nah, diperhatikan. Bilangan oksidasi O dalam OF2 adalah plus 2. Kita tentukan lagi di sini. Apakah benar O di dalam OF2 itu adalah O plus 2? Jadi OF2. OF2, kita tahu OF2 merupakan senyawa netral atau senyawa yang tidak bermuatan, sehingga jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian, dari OF2, kita bisa menentukan bilangan oksidasi dari F. Diingat kembali bahwasanya F itu merupakan aturan prioritas yang pertama, di mana F dalam persenyawaan bilangan oksidasinya adalah min 1. Jumlah F di dalam OF2 adalah 2. Sehingga min 1 ini nanti kita kalikan 2. Hasilnya adalah min 2. Nah, min 2 ditambahkan berapa supaya 0? Min 2 ditambahkan plus 2. Plus 2 ini miliknya 1O di dalam OF2. Sehingga bilangan oksidasi dari O di dalam OF2 itu adalah plus 2. Jadi terbukti bahwasannya nilainya adalah plus 2. Sekarang kita buktikan untuk dalam persenyawaan peroksida. Jadi persenyawaan peroksida ini nanti pada H2O2. H2O2. Kita tahu H2O2 merupakan senyawa netral, jadi nanti disama dengankan 0. Antara H dengan O yang diprioritaskan adalah H. Ingat, urutannya hidrogen ada di atasnya O. Nah, jadi kalau pada hidrogen ini nanti ketika bereaksi dengan O, maka kita gunakan bilangan oksidasi hidrogen yang pada umumnya, yaitu plus 1. Jadi hidrogen nilainya adalah plus 1. Hidrogen di dalam H2O2 jumlahnya ada 2, berarti kita kalikan 2, berarti di sini ada plus 2. Nah, plus 2 ditambahkan berapa? Supaya nanti hasilnya menjadi 0, maka plus 2 ditambahkan min 2. Min 2 ini miliknya 2O di dalam H2O2. Sehingga bilangan oksidasi untuk 1O berarti min 2 dibagi 2. Nilainya min 1. Jadi terbukti nilainya adalah min 1. Nah, sekarang diperhatikan. Bilangan oksidasi O di dalam KO2 nilainya adalah min setengah. Kita buktikan. KO2. Kita ketahui KO2 tidak memiliki muatan, berarti senyawa netral, maka total untuk jumlah bilangan oksidasinya itu adalah sama dengan 0. K adalah golongan 1A.
Berarti kalau dilihat dari aturan prioritasnya, maka K lebih diprioritaskan dibandingkan pada O. Sehingga kita tentukan terlebih dahulu untuk bilangan osidasi dari K. Karena golongan 1A berarti bilangan osidasinya adalah +1. Jumlah unsur K di dalam KU2 itu adalah 1. Sehingga nanti +1-nya dikalikan 1. Hasilnya tetap +1. Nah, dari sini kita nanti akan menentukan berapa bilangan osidasi dari O. +1 ditambahkan berapa supaya 0, maka ditambahkan -1. -1 miliknya berapa O? -1 miliknya 2O. Berarti untuk 1O bilangan oksidasinya adalah -1 dibagi 2. Berarti ketemunya adalah -setengah. Jadi untuk aturan penentuan bilangan oksidasi dari oksigen adalah sebagai berikut. Yang berikutnya untuk aturan yang terakhir perlu diperhatikan. Jadi untuk menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa biner yang terdiri dari unsur-unsur non-logam, maka unsur yang lebih elektronegatif memiliki bilangan oksidasi -1. Contohnya, misalkan pada bilangan oksidasi Cl di dalam ICl3 itu sama dengan -1. Karena Cl lebih elektronegatif dibandingkan dengan I. Atau misalkan seperti ini, ClBRI itu umumnya, kalau misalkan pada aturan prioritas ataupun aturan umum, itu kan tidak ada ketentuannya untuk untuk Cl, Br, dan I. Nah, umumnya bilangan oksidasi dari Cl, Br, dan I dalam persenyawaan itu nilainya adalah -1. Baik, itulah tadi untuk aturan prioritas dengan aturan umum dalam penentuan bilangan oksidasi dari suatu unsur. Baik itu adalah unsur bebas ataupun unsur dalam senyawa netral maupun unsur dalam senyawa poliatomik. Dari sini kita bisa menentukan atau membuat kesimpulan apa sih pengertian dari bilangan oksidasi. Jadi, bilangan oksidasi itu merupakan suatu bilangan yang dimiliki oleh suatu unsur andaikan membentuk ion atau bilangan suatu unsur di dalam senyawa dengan mengikuti aturan penentuan bilangan oksidasi. Baik, untuk meningkatkan pemahaman kalian, di sini ada 5 soal. Kita kerjakan coba 2 soal dari 5 soal tersebut. Misalkan kita kerjakan untuk soal A dengan soal E. Jadi pada soal A itu ada HNO3, sedangkan soal E ada ion PO43-. Nah, perintahnya adalah kita menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion yang digaris bawah. Jadi pada soal yang A, itu ada HNO3. HNO3 tidak memiliki muatan, berarti dia adalah senyawa netral. Senyawa netral berarti nanti jumlah bilangan oksidasi unsur-unsurnya itu adalah sama dengan 0. Yang di garis bawah itu adalah N, berarti kita tentukan bilangan oksidasi dari N, di mana nanti dengan bantuan dari bilangan oksidasi dari H dan O yang ada dalam aturan penentuan bilangan oksidasi. Hidrogen di dalam HNO3 kita gunakan bilangan oksidasi yang umumnya. Jadi umumnya bilangan oksidasinya untuk hidrogen itu adalah +1. Jumlah hidrogen di dalam HNO3 ada 1, berarti +1 kalikan 1, berarti di sini tetap +1. O di dalam HNO3 bilangan oksidasinya adalah -2. Jadi kita gunakan untuk aturan yang umum. Nah, -2 untuk jumlah oksigen di dalam HNO3 itu ada 3. Maka kita kalikan -2 itu kalikan 3, berarti -6. Nah, +1 ditambah -6 itu jumlahnya adalah -5.
Jadi min 5 ini masih jumlah bilangan oksidasi dari hidrogen dan oksigen di dalam HNO3. Nah, dari sini kita nanti bisa menentukan berapa bilangan oksidasi dari N. Dengan cara min 5 ditambahkan berapa supaya 0, berarti min 5 ditambahkan dengan plus 5. Plus 5 ini miliknya 1N di dalam HNO3. Berarti bilangan oksidasi dari N di dalam HNO3 adalah plus 5. Sekarang kita buktikan untuk yang B. Pada yang B itu ada PO43-. Nah, perlu diperhatikan, pada PO43-, PO43- merupakan ion poliatomik. Artinya ion yang terdiri dari minimal 2 atom atau 2 unsur. Kalau untuk ion poliatomik, kalian lihat kembali untuk aturan umum yang kedua. Di mana nanti karena PO43- merupakan ion poliatomik, maka jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur penyusun PO43- ini sesuai dengan muatannya. Jadi disama dengankan muatannya. Muatannya adalah min 3. Nah, yang akan dicari adalah P. Dengan bantuan dari oksigen yang bilangan oksidasinya sudah ada pada aturan prioritas. O, bilangan oksidasi dari oksigen umumnya adalah min 2. Ada 4 oksigen di dalam ion PO43-. Berarti nanti min 2-nya kalikan 4, ketemunya min 8. Nah, sekarang diperhatikan. Maka nanti cara penentuan bilangan oksidasi atom P di dalam PO43- itu hampir sama dengan penentuan bilangan oksidasi dari satu unsur dalam senyawa. Maka min 8 ditambahkan berapa supaya hasilnya min 3? Berarti min 8 ditambahkan plus 5. Plus 5 ini miliknya P di dalam PO43-. Jumlahnya P di sini adalah 1. Berarti plus 5-nya dibagi 1. Ini berarti nilainya adalah plus 5. Di sini kita bisa menentukan berapa bilangan oksidasi dari P di dalam PO43-. Nah, untuk soal yang B, C, dan D bisa kalian coba sendiri ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya. Jadi pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi sama oksidasi atau reduksi dan oksidasi ini nanti bisa disingkat menjadi redoks. Jadi kalau ada istilah reaksi redoks, itu berarti reaksi reduksi dan oksidasi. Bagaimanakah nanti untuk penentuan reaksi reduksi sama oksidasi atau reaksi redoks? Pada dasarnya adalah jika kalian paham mengenai aturan umum sama aturan prioritas dalam menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur, maka nanti untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasi akan lebih mudah. Baik, perhatikan. Di sini ada uraian, jadi reaksi redoks itu merupakan gabungan dari 2 reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi untuk lebih dapat memahaminya, perhatikan persamaan reaksi berikut. Ada reaksi antara Br2 dengan 2Ki membentuk 2 KBr dan I2. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu reaksi, maka nanti kita tentukan terlebih dahulu berapa bilangan oksidasi dari tiap-tiap unsurnya. Baik, di sini ada pertanyaan yang pertama. Berapakah bilangan oksidasi Br sebagai reaktan? Reaktan itu adalah sisi sebelah kirinya panah atau zat yang bereaksi. Sedangkan nanti kalau misalkan di sini ada istilah produk, produk itu adalah zat-zat atau senyawa yang ada di sebelah kanannya panah. Jadi yang dihasilkan atau yang diproduksi. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan berapakah bilangan oksidasi Br sebagai reaktan, berarti Br-nya itu di dalam Br2.
Br di dalam Br2 itu termasuk unsur bebas. Maka nilai atau bilangan oksidasinya itu adalah 0. Kemudian, berapakah bilangan oksidasi Br di dalam produk? Kalau di dalam produk berarti di dalam KBr. Nah, maka nanti kita tentukan. KBr merupakan senyawa yang tidak bermuatan, maka nanti disama dengan kantimol. Pada KBr, maka yang bisa ditentukan terlebih dahulu adalah bilangan oksidasi dari K. Karena K golongan 1A, maka bilangan oksidasinya adalah +1. K dengan Br pada KBr itu jumlahnya masing-masing adalah 1. Berarti nanti kita tidak usah menuliskan bilangan oksidasinya dalam bentuk kelipatannya. Sehingga nanti kalau menentukan bilangan oksidasi dari Br dalam KBr, berarti +1 ditambah berapa supaya 0, maka +1 ditambahkan -1. Sehingga jawaban dari pertanyaan berapakah bilangan oksidasi Br di dalam produk, berarti nilainya adalah -1. Berikutnya, berapakah bilangan oksidasi I sebagai reaktan? Berarti yang ditanyakan adalah bilangan oksidasi dari I di dalam KI. Hampir sama dengan KBr. Jadi KI ini merupakan senyawa yang tidak bermuatan, berarti nanti total atau jumlah bilangan oksidasinya adalah 0. K golongan 1A berarti +1. Sehingga bilangan oksidasi dari I adalah -1. Sehingga bisa kita tuliskan di sini nilainya adalah -1. Kemudian pertanyaan yang terakhir, berapakah bilangan oksidasi I di dalam produk? I di dalam produk berarti I di dalam I2. I2 itu merupakan unsur bebas. Jadi bilangan oksidasinya adalah 0. Baik, kita sudah menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur di dalam reaksi antara Br2 dengan 2Ki membentuk 2KBr dan I2. Jadi dari sini kita tuliskan kembali. Jadi Br2 nilainya ini adalah 0. Kemudian I di dalam Ki ini nilainya adalah -1. Kemudian Br di dalam KBr nilainya adalah -1. Kemudian I di dalam I2 adalah 0. Diperhatikan kembali. Nah, berdasarkan diagram reaksi, dapat disimpulkan bahwa bilangan oksidasi dari Br pada Br2 dan KBr berubah dari 0 ke -1. Keadaan ini dikenal dengan reaksi reduksi. Dicermati. Jadi perubahannya adalah dari 0 ke -1, dikenal dengan reaksi reduksi. Kemudian bilangan oksidasi dari I pada Ki dan I2 berubah dari -1 ke 0. Keadaan ini dikenal dengan reaksi oksidasi. Jadi, apakah reaksi reduksi dengan reaksi oksidasi itu? Di sini sudah saya buatkan kesimpulan. Jadi yang dimaksud dengan reaksi reduksi itu merupakan reaksi yang disertai penurunan bilangan oksidasi. Buktinya adalah pada bilangan oksidasi Br pada Br2 dan KBr. Dari 0 ke -1. Dari 0 ke -1 itu kan turun. Berarti ada penurunan bilangan oksidasi dan dikenal dengan reaksi reduksi. Sekarang kalau misalkan untuk reaksi oksidasi itu merupakan reaksi yang disertai kenaikan bilangan oksidasi. Buktinya adalah perubahan bilangan oksidasi I pada Ki dan I2 yang berubah dari -1 ke 0. Jadi dari -1 ke 0 itu kan naik, maka diketahui sebagai reaksi oksidasi. Nah, kalian sudah mempelajari mengenai reaksi reduksi sama reaksi oksidasi. Sedangkan tadi disinggung bahwasanya reaksi redoks itu merupakan gabungan dari reaksi reduksi atau oksidasi. Atau bisa disimpulkan bahwasanya reaksi redoks itu merupakan reaksi yang di dalamnya terdapat reaksi reduksi dan oksidasi.
atau reaksi yang di dalamnya terjadi penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Jadi intinya reaksi redoks itu minimal harus ada satu reaksi reduksi dan satu reaksi oksidasi. Kalau hanya ada satu jenis saja dalam satu reaksi itu, dalam artian hanya ada reaksi reduksi saja atau reaksi oksidasi saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai reaksi redoks. Nanti kita berikan contoh. Nah, pada reaksi yang di atas, BR2 itu dikenal sebagai oksidator. Jadi diperhatikan, pada BR2 sebagai reaktan itu dikenal sebagai oksidator. Sedangkan Ki dikenal sebagai reduktor. Jadi apakah yang dimaksud dengan oksidator dengan reduktor? Jadi yang dimaksud dengan oksidator itu merupakan zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi. Sedangkan yang dimaksud reduktor itu adalah zat yang menyebabkan zat lain tereduksi. Kita balik ke diagram reaksi yang di atas. Oke, pada reaksi BR2 dengan 2Ki membentuk 2KBr dan I2, Br itu kan terjadi dikenal sebagai reaksi reduksi karena terjadi perubahan atau terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan pada I itu dikenal sebagai reaksi oksidasi karena ada kenaikan bilangan oksidasi. Untuk BR2 itu tadi dikenal sebagai oksidator. Sedangkan Ki dikenal dengan reduktor. Baik, kita kembalikan ke istilah oksidator dengan reduktor supaya kalian nanti lebih paham kembali. Jadi BR itu kan mengalami reaksi reduksi, sedangkan I pada Ki itu mengalami reaksi oksidasi. Tadi disinggung bahwasannya istilah BR2 merupakan oksidator karena menyebabkan zat lain teroksidasi. Zat lain yang teroksidasi siapa? Zat lain yang teroksidasi adalah Ki. Nah, I di dalam Ki tadi dengan I di dalam I2 itu kan mengalami perubahan dari -1 ke 0 atau mengalami reaksi oksidasi. Jadi zat mengapa I mengalami oksidasi? Karena dia bereaksi dengan BR2 sehingga BR2 dikatakan sebagai oksidator. Kemudian Ki dikatakan sebagai reduktor karena menyebabkan zat lain tereduksi. Yang tereduksi adalah BR2 karena mengalami perubahan bilangan oksidasi dari 0 menjadi -1. Jadi diingat-ingat kembali apa istilahnya dari reduktor dengan oksidator. Mungkin kalian nanti akan lebih paham jika di latihan soal ini. Sebentar. Coba kita cek yang di sini. Baik, coba dicermati untuk latihan soalnya. Ada 4 soal di mana perintahnya adalah tentukanlah reaksi reduksi dan reaksi oksidasi dari reaksi tersebut. Tentukan pula oksidator dan reduktornya. Kita coba satu soal saja sebagai contoh, yang soal yang A. Ada 2 Na ditambahkan H2 menjadi 2 NaH. Coba diperhatikan di sini ada koefisien. Jadi koefisien itu adalah angka yang ada di depan unsur atau senyawa sebagai akibat penyetaraan. Maka nanti kalau dalam hal penentuan bilangan oksidasi,
koefisien ini tidak usah diperhatikan. Jadi sekali lagi ini yang dimaksud koefisien. Untuk penentuan bilangan oksidasi suatu unsur dalam unsur bebas maupun senyawa, maka tidak usah diperhatikan. Baik, kita tentukan untuk bilangan oksidasinya, Na ini adalah unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. H2 juga sama, unsur bebas, berarti dia bilangan oksidasinya 0. Oke, kemudian kita tentukan bilangan oksidasi Na dan H di dalam senyawa NaH. Di dalam senyawa NaH ini merupakan senyawa yang tidak bermuatan, berarti nanti disama dengankan 0. Antara Na dengan H yang bisa kita tentukan bilangan oksidasinya adalah Na, karena Na adalah golongan 1A. Karena golongan 1A, berarti bilangan oksidasinya adalah +1. Nah, berarti nanti kita bisa menentukan berapa bilangan oksidasi dari hidrogen di dalam NaH. Berarti +1 ditambahkan berapa supaya 0, berarti +1 ditambahkan -1. Kita buat untuk hubungan dari perubahan bilangan oksidasi antara Na dengan H pada sisi reaktan dengan sisi produk. Jadi Na mengalami perubahan dari 0 menjadi +1. Kemudian hidrogen dari 0 menjadi -1. Kita cek terlebih dahulu untuk Na dari 0 ke +1, berarti bilangan oksidasinya naik. Karena naik, maka dikatakan mengalami reaksi oksidasi. Kemudian hidrogen dari 0 ke -1 turun, berarti reaksinya adalah reduksi. Dari sini kita tentukan mana yang merupakan oksidator dan reduktor. Tadi disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan oksidator, kita kembalikan di sini, merupakan zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi. Zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi. Yang teroksidasi adalah Na. Na disebabkan oleh siapa? Mengalami reaksi oksidasi, berarti Na mengalami reaksi oksidasi disebabkan oleh H2. Maka H2 ini dia berfungsi sebagai oksidator. Sedangkan reduktornya, berarti reduktor itu adalah zat yang menyebabkan zat lain tereduksi. Yang menyebabkan zat lain tereduksi, dilihat, yang mengalami reduksi itu adalah hidrogen. Nah, hidrogen mengapa mengalami reaksi reduksi? Karena hidrogen bereaksi dengan Na. Sehingga reduktornya adalah Na. Jadi perlu diingat bahwasanya ketika ada istilah atau menunjuk mana oksidator sama reduktornya, yang dilihat adalah reaktannya atau zat yang bereaksi. Nah, selanjutnya, setelah kalian paham mengenai reaksi reduksi, oksidasi, kemudian reduktor, dan oksidator, maka perhatikan untuk yang ulasan yang berikut. Jadi suatu reaksi redoks itu terjadi jika pada reaksi tersebut terdapat kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi unsur yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, dengan kata lain, reaksi redoks itu terjadi jika pada reaksi tersebut terdapat perubahan bilangan oksidasi. Begitu pula sebaliknya, suatu reaksi dikatakan sebagai reaksi bukan redoks jika tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi unsur yang terlibat di dalam reaksi. Jadi nanti kalian akan memahami atau membedakan mana yang merupakan reaksi redoks dan mana yang bukan termasuk reaksi redoks. Untuk lebih memahaminya, coba diperhatikan contoh soal yang ada di bawah ini. Jadi perhatikan reaksi di bawah ini dan tentukanlah termasuk reaksi redoks atau bukan. Jadi dari sini ada 4 soal, kita buktikan dari 2 di antaranya.
Sehingga kalian nanti akan memahami bagaimana cara membedakan reaksi redoks dengan bukan reaksi redoks. Kita coba untuk yang A. Ada 2 AgCl ditambah Ni menjadi 2 Ag dan NiCl2. Baik, kita tentukan terlebih dahulu satu persatu. Di dalam AgCl, kita buktikan di sini. AgCl itu merupakan senyawa yang tidak bermuatan, sehingga nanti total bilangan oksidasinya adalah 0. Antara Ag dengan Cl, kita ketahui di dalam aturan umum sama aturan prioritas tidak ada ketentuannya. Tadi pada saat saya menjelaskan untuk aturan prioritas yang terakhir, bahwasannya umumnya bilangan oksidasi dari Cl, Br dengan I itu adalah -1. Nah, jadi kita bisa menentukan di sini, Cl umumnya adalah -1. Sehingga dari sini kita bisa menentukan bilangan oksidasi dari Ag. Jadi -1 ditambahkan berapa supaya 0, maka -1 ditambahkan +1. Sehingga kita sudah mengetahui bilangan oksidasinya dari Ag adalah +1, Cl-nya adalah -1. Kemudian kita tentukan untuk Ni. Ni ini merupakan unsur bebas. Jadi kalau unsur bebas berarti nilainya adalah 0, bilangan oksidasinya. Kemudian Ag di sini dia tidak berikatan dengan senyawa lain. Berarti dia termasuk unsur bebas. Maka bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian NiCl2. NiCl2 merupakan senyawa yang tidak bermuatan, berarti nanti disama dengankan 0. Antara Ni dengan Cl yang bisa ditentukan adalah Cl. Jadi Cl itu bilangan oksidasinya adalah -1. Di dalam NiCl2, jumlah Cl-nya ada 2. Maka nanti -1 kalikan 2 berarti -2. Nah, dari sini kita bisa menentukan bilangan oksidasi dari Ni-nya. Jadi, -2 ditambahkan berapa supaya 0? Berarti -2 ditambahkan 2 atau +2. Sehingga jumlah di sini jumlah Ni di dalam NiCl2 itu kan 1. Berarti bilangan oksidasinya tetap +2. Dituliskan di sini, berarti ini adalah +2, ini adalah -1. Nah, dari sini coba diperhatikan, kita cari yang mengalami perubahan bilangan oksidasi antara ruas kiri dengan ruas kanan. Kita cek, Ag di ruas kiri di sini +1, di ruas kanan adalah 0. Berarti ada perubahan bilangan oksidasi. Kita tarik hubungan di sini. Nah, kemudian dilihat lagi, Cl dari -1 di sini -1 tidak jadi perubahan, maka kita tidak usah membuat hubungan seperti ini. Kemudian antara Ni dari 0 ke +2, berarti nanti ada perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita cek Ag, perubahan bilangan oksidasinya adalah dari +1 ke 0. Terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka dikatakan mengalami reaksi reduksi. Kemudian Ni terjadi perubahan dari 0 ke +2. Perubahan bilangan oksidasinya mengalami kenaikan, maka istilahnya adalah reaksi oksidasi. Perintahnya adalah kita menentukan yang termasuk reaksi redoks atau bukan. Tadi yang dikatakan sebagai reaksi redoks jika di dalam reaksi itu terdapat reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus. Nah, untuk soal yang A ini dikarenakan ada reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus, maka bisa disimpulkan reaksi yang A ini merupakan reaksi redoks. Kemudian kita coba untuk yang B. Apakah nanti
merupakan reaksi redoks atau bukan? Kita tulis dulu soalnya. Yang B, ada NaOH ditambahkan dengan HCl, bereaksi membentuk NaCl dan H2O. Baik, kita tentukan terlebih dahulu masing-masing bilangan oksidasi dari tiap unsur yang tiap unsur yang terlibat dalam reaksi yang B. NaOH. Nah, pada NaOH ini semua unsur yang penyusun NaOH itu kan ada pada aturan prioritas. Jadi kita nanti bisa menentukannya dengan mudah. Kemudian NaOH merupakan senyawa netral, artinya tidak bermuatan, maka nanti disama dengan 0. Nah, antara NaOH, antara NaO dan H, aturan prioritas yang pertama adalah Na, karena dia adalah golongan utama, jadi golongan 1A. Golongan 1A bilangan oksidasinya adalah +1. NaO dan H pada penyusun NaOH ini jumlahnya sama-sama 1 semua. Jadi kita tidak usah menuliskan untuk jumlah kelipatan bilangan oksidasi yang ada di atas ini. Kemudian setelah ada Na ada H. H ini umumnya adalah +1. Nah, O umumnya ini adalah -2. Nah, jadi kalau untuk ngecek apakah benar jumlahnya adalah 0, kita cek +1 ditambah -2 ditambah +1 ternyata 0, maka nanti ini benar. Jadi kita tuliskan di sini ini +1, -2, kemudian ada +1. Saya perbesar sebentar. Nah, sekarang pada HCl. HCl ini karena dia senyawa, maka total bilangan oksidasinya itu adalah sama dengan 0. HCl yang bisa ditentukan bilangan oksidasinya adalah H. Jadi H ini umumnya adalah +1. Dengan Cl jumlahnya masing-masing 1, sehingga kita tidak perlu menuliskan kelipatan bilangan oksidasinya. Jadi +1 ditambahkan berapa supaya 0? Berarti +1 ditambahkan -1. Kita tuliskan di sini +1 dengan -1. Berikutnya, untuk yang NaCl, kita tuliskan di sini. NaCl karena dia senyawa netral atau tidak bermuatan sama dengan 0. Kita tentukan bilangan oksidasinya antara NaCl yang bisa ditentukan berdasarkan pada aturan prioritas adalah Na. Karena Na golongan 1A berarti bilangan oksidasinya adalah +1. Na dengan Cl pada penyusun NaCl jumlahnya sama-sama 1. Sehingga kita tidak perlu menuliskan kelipatan bilangan oksidasinya di bagian atas. Jadi langsung kita tentukan untuk bilangan oksidasi dari Cl dengan cara +1 ditambahkan berapa supaya 0, berarti +1 ditambahkan -1. Ini berarti +1, ini -1. Sekarang pada H2O. Nah, pada H2O, karena dia senyawa netral, berarti nanti sama dengan 0. Antara H dengan O yang diprioritaskan adalah yang H. Jadi H ini bilangan oksidasinya adalah +1. Ada 2H berarti nanti dikalikan 2 berarti nanti +2. +2 ditambahkan berapa supaya 0 berarti -2. Jumlah oksigen ada 1 berarti bilangan oksidasinya -2. Berarti H ini +1, ini -2. Sekarang kita cek apakah ada perubahan bilangan oksidasi dari sisi reaktan dan produk untuk bilangan oksidasi dari tiap unsur yang terlibat dalam senyawa ini. Kita cek Na ruas kiri sama ruas kanan ternyata sama-sama +1 bilangan oksidasinya. O ruas kiri dan ruas kanan ternyata sama-sama -2. H antara ruas kiri dan ruas kanan ternyata sama-sama +1. Nah, pada ruas kiri itu kan ada 2 unsur H pada 2 senyawa yang berbeda. Nilainya ternyata sama. Ini juga sama +1, artinya kan tidak ada perubahan. Nah, Cl
antara ruas kiri dan ruas kanan ternyata sama-sama -1. Nah, setelah kita cek ternyata tidak ada perubahan bilangan oksidasinya. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya untuk reaksi B ini merupakan reaksi bukan redoks. Itulah penjelasan untuk materi reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redoks. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.